bisa akhirnya mengendalikan supaya tidak berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan dan caranya nggak positif itu yang merusak, ibaratnya merugikan gitu sih. Jadi kalau ditanya bidang psikologi bukan ya dilihat dari sisi mana dulu gitu. Kalau kita disuruh mengatur pola diet yang tepat ya itu bukan ke kita gitu, itu harus ke gizi kan gitu. Tapi kalau kita diminta untuk mendampingi atau pendampingan psikologis untuk dia akhirnya bisa mengendalikan gitu kan, untuk bisa memperbaiki citra dirinya dia gitu kan, gitu itu tugas kita gitu. Ya berarti emang tergantung dilihat dari sudut pandang mana. Sebenarnya emang referensi-referensi yang saya baca tuh juga kebanyakan menelitinya tentang body image itu sendiri sih. Body image persepsi tubuh atas diri sendiri. Iya kan, persepsi, penilaian, penghargaan gitu kan. Sebenarnya sih saya setuju gitu dengan adanya pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat ya, sehingga akhirnya nanti bonusnya diet atau bonusnya berat badan kamu stabil loh, gitu. Bagus loh nanti gitu, karena kita menerapkan pola hidup sehat gitu kan, dietnya, olahraga gitu, sehingga ya itu bonusnya. Iya mungkin. Gitu, saya setuju sebenarnya sih. Ya saya pribadi juga setuju. Kalau untuk dietnya ini diet sehat ya gitu, saya setuju. Mungkin langsung ke pertanyaan terakhir ya Bu, cuman saya ngasih pengantar sedikit. Jadi karena dari referensi yang saya baca itu juga banyak menemukan bahwa pandemi COVID itu di sisi lain jadi penggemar K-pop di suatu negara termasuk Indonesia tuh meningkat. Dan juga ada penelitian yang menemukan bahwa pandemi COVID mempengaruhi seseorang tuh mengalami eating disorder. Nah, mungkin dari sini mungkin saya menanyakan pendapat Ibu. Jadi sejauh mana pengaruh pandemi COVID ini terhadap peningkatan eating disorder khususnya di kalangan penggemar K-pop di Indonesia? Jadi hubungannya itu adalah ketika masa COVID itu kan berarti kita minim aktivitas ya, sehingga kita sering kali berada di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain, sehingga intensitas kita menonton atau intensitas akhirnya kita istilahnya tahu informasi di luar sana gitu dengan media online gitu itu lebih banyak gitu ya, maksudnya gitu ya. Iya. Gitu. Jadi apakah itu mempengaruhi gitu ya, balik lagi gitu kan. Kalau pandemi COVID itu kan memang secara umum, secara global memang dia mempengaruhi tatanan sih kalau menurut saya ya, tatanan yang ada sebelumnya gitu. Yang tadinya nggak begitu akhirnya begitu gitu kan, yang tadinya kita aktif di luar tapi akhirnya harus stay di rumah gitu kan, gitu. Yang saya tahu gitu, yang lebih banyak saya tahu gitu, kalau secara umumnya ya justru ketika di rumah nggak ngapa-ngapain jadi akhirnya makan secara berlebihan, itu kan eating disorder juga gitu kan. Gitu, jadi nggak ngapa-ngapain terus minim aktivitas gitu, akhirnya pelariannya makan kan gitu. Itu ada juga yang seperti itu gitu. Jadi akhirnya berat badannya naik tuh gitu. Yang saya tahu yang saya perhatikan gitu setelah COVID itu gitu ya. Jadi misalnya saya nih jemput anak saya gitu ya, yang sebelumnya saya melihat anak-anaknya ini begini gitu badannya, tapi begitu saya setelah COVID itu perbedaan berat badannya kebanyakan kurang lebihnya sama, mereka jadi lebih besar, jadi lebih gendut, jadi lebih ini gitu. Karena yang biasanya anak-anak itu lari sana lari sini aktif gitu, ini enggak kan, cuma makan, nonton, tidur, makan, nonton, tidur gitu kan. Akhirnya kan pengaruh ke berat badannya gitu kan. Ya kalau berkaitan dengan yang K-pop sendiri bisa jadi gitu ya, kalau memang
kamu kaitkan dengan yang tadi gitu ya, bahwa namanya sosial beauty standard gitu kan, semakin kencang juga tuh gitu kan referensinya kan gitu. Atau mungkin akhirnya mereka menjadi menjadi merasa lebih mudah gitu kalau adanya di rumah. Jadi ibaratnya kalau misalnya saya melakukan diet ekstrim tanpa kegiatan di luar, sehingga saya nggak perlu harus melihat orang lain makan atau tergoda gitu kan gitu, sehingga akhirnya saya lebih bisa komit gitu, lebih bisa konsisten menjalaninya. Ya bisa aja seperti itu, cuman persentase terkait dengan hal itu saya belum bisa pastiin gitu, tapi itu mungkin gitu ya kalau pola berpikirnya yang seperti tadi kita bilang gitu. Jadi emang karena COVID itu sendiri ngaruh ke tatanan, merubah dari yang sebelumnya bukan seperti itu jadi seperti itu. Ya kemungkinan ngaruh ke eating disorder ada, tapi jenisnya tuh bisa beda. Iya, jenisnya bisa beda terkait dengan ada yang eating makan disordernya. berlebihan, Iya, ada yang diet berlebihan. Gitu. Menarik sekali. Tapi ini banget ya, kompleks banget ya. Iya, kompleks benar. Kalau kita ngomongin eating disorder, kita harus melihat dari sisi mana dulu gitu. Iya. Karena akan panjang kali lebar gitu. Jadi kalau saya lihat sih Kalista, karena berkaitan dengan mungkin yang diwawancara saya, jadi kamu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan poin-poin yang masih masuk di wilayah atau di bidang saya gitu. Jadi saya juga masih bisa menjawab itu gitu. Iya, Gitu mungkin sih. udah Sudah terjawab ya? semua Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak udah mau jadi narasumber. Iya, sama-sama saya. Sama-sama. Iya. Jadi mudah-mudahan kamu juga lancar, bisa selesai dengan cepat, ya kan? Itu pepet terus dosennya. Dosennya susah nggak? Maksudnya susah nggak? Sebenarnya tipe yang lumayan sibuk di luar, tapi nggak sulit dihubungi. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Maksudnya berarti masih kooperatif, karena saya dapat curhatan dari yang lain-lain juga, katanya ada yang susah. Iya, kakak saya kayak gitu. Ibu kasihan banget sampai sekarang belum lulus. Belum lulus ya, iya yang kayak gitu. Kakaknya mana? Sama di UIN, tapi di dia UIN juga? akuntansi. Oh gitu. Dia dapet dosennya tuh benar-benar yang nggak mau dicat, nggak mau ditelepon. Jadi mahasiswa harus ke kampus, tapi didatengin nggak ada. Oh gitu. Iya. Oh iya. Maksudnya janji jam segini, ternyata didatengin nggak ada gitu. Ada yang nyebelin kayak gitu ya. Itu termasuk rezeki-rezekian juga sih gitu ya. Dia bahkan sampai